Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita aturkan pada siang hari ini melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan kami selaku khatib pada hari ini memberikan wasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa dalam artian kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang detik ini Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hari ini jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu senantiasa dilubuti oleh dua keadaan, yaitu yang pertama masalah, dan yang kedua adalah keinginan. Kedua hal ini akan senantiasa ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah masalah. Ada dua kelompok orang dalam menanggapi terhadap keadaan yang pertama ini. Yang pertama adalah orang yang tidak ada masalah. Kita bisa bayangkan orang yang tidak memiliki masalah, maka pasti hidupnya flat atau datar saja, hampa, tidak memiliki kekuatan dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang yang tidak memiliki masalah apa-apa akan memiliki sifat sombong, angkuh, merasa paling benar, dan bahkan mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Sebagaimana sejarah pernah dicontohkan, yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Selama 40 tahun tidak pernah merasakan yang namanya sakit, bahkan sakit kepala sedikit pun. Kekuasaannya luas, bahkan hartanya melimpah, dan dia merasakan bahwa apapun yang dikerjakannya, apapun yang diperbuatnya, dia merasa benar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah mengizinkan kita melakukan sebuah kesalahan agar kita dapat merasa rendah hati dan sadar bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Orang yang merasa tidak ada masalah, maka ia akan selalu merasa benar, dan bahkan yang lebih parah yaitu melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlalu banyak masalah. Pasti dipastikan orang yang terlalu banyak masalah akan mengalami stres, mumet dan pusing. Cahaya di wajahnya meredup. Dan ciri khas orang yang banyak permasalahan, pandangannya serius terus, mengerutkan mata, kepalanya cepat panas, dadanya sempit, mudah lelah, tidak bisa menikmati hidup, dan selalu tertekan dalam kehidupan ini.
kedua adalah keinginan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya keinginan, atau boleh dikatakan sebuah cita-cita. Dan ini pun dibagi dalam dua kelompok golongan. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki keinginan, pasti tidak memiliki tujuan, tidak memiliki goal dan impian, tidak memiliki targetan dalam hidupnya, sehingga hidupnya malas-malasan, kerjanya hanya tidur-tiduran, tidak memiliki semangat hidup, mengalir begitu saja. Yang kedua adalah orang yang terlalu banyak keinginan. Orang yang terlalu banyak keinginan sulit sekali untuk merasa damai, sulit menikmati hidup. Kepalanya yang ada hanya target dan target saja. Deadline selalu mengejarnya. Badannya di sini, namun pikirannya entah kemana. Apakah tidak boleh kita memiliki keinginan? Boleh memiliki keinginan, tapi perlu diperluas tujuan keinginan yang ingin kita capai. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Misalnya kita ingin memiliki sebuah mobil, maka kita perluas keinginan kita agar mobil yang kita miliki itu bisa mengantar orang yang sedang sakit. Mobil bisa membawa jalan-jalan anak yatim. Mobil bisa dipergunakan untuk membagi sembako dan lain-lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke poin masalah tentang permasalahan tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah untuk apa sebenarnya? Panduan Al-Qur'an tentang hakikat masalah. Kisah orang bermasalah di dalam Al-Qur'an banyak diceritakan tidak untuk diselesaikan oleh dirinya pribadi, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Diceritakan bahwa Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Yang pertama, berada dalam gelapnya malam yang gelap gulita. Yang kedua, gelapnya dasar lautan. Yang ketiga, gelapnya dalam perut ikan. Dalam dari kita kegelapan yang bisa dimisalkan perumpamaan dalam diri kita, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, banyaknya masalah yang kita hadapi, bisnis yang hancur, keinginan yang sulit dicapai. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan taqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatkan kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadir dalam kehidupan kita bukanlah untuk diselesaikan, melainkan untuk dibaca pesan apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Bukankah kita bisa mengambil pelajaran dalam kisah Yunus ini? Di dalam pernikahan Yunus tidak sibuk dengan ketakutannya, khawatir dalam dirinya mati dan dalam keadaan kegelapan. Tidak demikian. Kalau demikian berarti dia fokus terhadap masalah. Apakah dia berjalan ke sana kemari mencari jalan keluar, mengetuk-ngetuk perut ikan? Juga tidak demikian. Kalau begitu, maka dia fokus terhadap solusi.
Tetapi Nabi Yunus cerdas, mendapatkan masalah. Yang dia cari adalah apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dihadapinya. Tetapi apa yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus malah berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus sangat cerdas sangat cerdas membaca cintanya Allah, tidak fokus pada masalah dan solusinya. Walhasil Allah mengeluarkan Yunus alaihissalam dengan kondisi kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ketika kita sibuk dengan masalah atau solusinya, dijamin tidak akan keluar dari masalah, atau paling ringan bisa keluar dari masalah namun memerlukan ekstra tenaga dan waktu. Oleh karenanya, baca terlebih dahulu pesan cintanya Allah. Kenapa saya disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya dikasih masalah ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa Allah belum mengabulkan doa saya dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qur'an As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi yaumi yub'atsun. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan paus itu sampai hari berbangkitnya manusia di akhir kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.